Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Kepada rekan-rekan asatidz Madrasah Aliyah Nahdlatul Thalabah yang saya hormati, menindaklanjuti penyusunan kisi-kisi dan kartu soal. Jadi perkenankan saya lakukan presentasi untuk refreshment, untuk menyegarkan kembali ingatan teman-teman asatidz, di mana sebenarnya ini sudah pernah disosialisasikan ya di Januari 2024 kemarin terkait dengan penyusunan kisi-kisi dan kartu soal, begitu. Baik, sebelum kita masuk ke menyusun kisi-kisi, jadi perkenankan saya jelaskan terlebih dahulu alur penyusunannya. Jadi ini bertujuan agar proses pengerjaan nanti lebih terarah, begitu, semacam peta untuk langkah-langkah pengerjaannya. Baik, yang pertama, sebelum kita memulai ya, ini setelah kita mulai, begitu, maaf. Jadi kita mulai dengan mengumpulkan referensi. Jadi referensi di sini yakni materi ajar atau bahan ajar, baik itu buku, LKPD dan lain sebagainya. Kemudian ada capaian pembelajaran atau juga KI dan KD. Jadi karena penyusunan soal kali ini melibatkan dua kurikulum, di mana kelas 10 menggunakan kurikulum Merdeka, menggunakan capaian pembelajaran, dan untuk kelas 11 menggunakan kurikulum 2013 revisi, jadi menggunakan KI, kompetensi inti dan kompetensi dasar, gitu ya, sudah maklum. Kemudian kata kerja operasional ini juga digunakan untuk pengkodean level kognitif. Kemudian template kisi-kisi soal dan juga template kartu soal. Untuk referensi-referensi ini sudah Madrasah sediakan. Nanti linknya akan di-share ke forum ya. Baik, berdasarkan referensi yang sudah terkumpul, kemudian kita lanjutkan dengan menyusun kisi-kisi. Jadi ini adalah langkah yang kami sarankan, begitu, meskipun tidak harus persis seperti ini. Jadi yang pertama adalah dengan mengurai capaian pembelajaran atau KIKD, diurai ke dalam materi ajar. Nanti lebih lengkapnya juga akan saya sampaikan ke video selanjutnya ya. Ini masih membahas tentang alurnya dulu. Kemudian kita tentukan indikatornya atau ketercapaian, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian kita tentukan juga level kognitifnya menggunakan pengkodean taksonomi. Misal untuk kognitif, pengetahuan itu biasanya menggunakan kode C1 ya. Untuk afektif pakai kode A dan seterusnya. Kemudian kita tentukan juga bobot dan nomor soal. Jadi nomor soalnya itu berapa, bobotnya berapa. Ini seyogianya setiap soal itu dibedakan ya, atau beberapa soal atau beberapa kategori soal itu dibedakan, karena ada soal itu yang berlevel sulit ya, sulit dalam arti higher order thinking skill ya, dalam arti yang membutuhkan penalaran, atau soal yang mudah dalam arti masih dalam kategori mengingat. Nah, seperti itulah ya, saya rasa terkait dengan pembobotan ini juga panjenengan masih ingat ya. Intinya soal yang sulit itu juga diberi bobot nilai yang tinggi, begitu juga sebaliknya. Kemudian jangan lupa cantumkan referensi pada lembar kisi-kisi nanti. Referensi ini dibutuhkan agar peserta didik tahu di mana mereka harus belajar, begitu. Misalnya apakah menggunakan buku pegangan siswa atau menggunakan LKPD dan lain sebagainya. Oke, jika kisi-kisi sudah selesai, bisa dilanjutkan dengan menyusun butir soal. Jadi dalam butir soal ini tentu saja butir soal disusun berdasarkan kisi-kisi yang telah kita susun sebelumnya. Ya, jangan sampai ada soal yang tidak ada kisi-kisinya. Dari butir soal ini ada beberapa poin yang saya rasa penting. Yang pertama adalah stimulus, terutama untuk soal yang berkategori sulit atau soal yang membutuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi ya, atau HOTS. Itu harus ada stimulusnya. Jadi stimulus itu bisa jadi berupa teks, bisa jadi berupa gambar, bisa juga berupa grafik dan lain sebagainya. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung pertanyaan.
Baik, yang kedua ada kunci jawaban. Tentunya dalam kartu soal nanti pastikan jenengan juga melampirkan kunci jawaban. Kemudian yang terakhir adalah memasukkan keterangan lain. Keterangan lain itu seperti halnya tadi menggunakan KKTP apa, ada nanti di template ya teman-teman. Saya akan sembari jelaskan nanti ketika sudah waktunya untuk menyusun butir soal. Tetapi seperti inilah kurang lebih alurnya. Baik, setelah butir soal selesai dikerjakan, kemudian disubmit ya teman-teman. Jangan lupa disubmit. Nanti juga ada di forum, bisa diserahkan di Google Drive, itu yang di Drive Gaib itu. Atau nanti jenengan kalau ada kesulitan untuk submit, silakan hubungi saya atau hubungi Wakakurikulum. Nah, yang terpenting di sini ada deadline-nya ya teman-teman. Deadline-nya itu 2 Juni ya. Kenapa ini deadline-nya 2 Juni? Karena setelah soal dan kisi-kisi itu selesai begitu ya. Nanti kisi-kisi itu juga harus didiseminasikan, disosialisasikan ke peserta didik itu. Belum lagi nanti soal harus disiapkan, dicetak, belum lagi nanti disusun dan lain sebagainya. Jadi mohon kerjasamanya diselesaikan baik kisi-kisi maupun butir soal ini sebelum deadline yang ditentukan. Baik, untuk langkah selanjutnya setelah disubmit, jika memang ada revisi, mohon berkenan untuk merevisi atau memperbaiki. Dan jika tidak, maka proses pembuatan kisi-kisi dan kartu soal dianggap selesai. Itu saja mungkin alur penyusunan kisi-kisi dan kartu soal. Insya Allah pada video berikutnya kita akan masuk ke menyusun kisi-kisi soal. Berikut juga nanti akan saya beritahukan referensi-referensi atau bahan-bahan yang digunakan untuk menyusun kisi-kisi maupun kartu soal. Sekian untuk saat ini, semoga bermanfaat.